Perkenalkan, nama saya Yaakob Rayaan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas Cisco Packet Tracer bagian 13.3.2 Use ping and tracer route to test network connectivity. Pada tugas kali ini terdapat 3 objektif, yaitu objektif pertama kita akan menggunakan ping command for basic network testing. Bagian kedua, kita akan menggunakan tracer and tracer route command for basic network testing, dan bagian ketiga kita akan troubleshoot the topology. Sebelumnya di sini terdapat topologi jaringan. Yang pertama di sini ada PCI yang tersambung ke switch 1, lalu dari switch 1 terhubung ke R1. Kalau kita lihat di bagian kanan sini, ini ya PCI, dia terhubung ke switch 1. Lalu dari switch 1 dia terhubung ke R1. Lalu di sini dari R1 dia terhubung ke router ISP, dan dari router ISP dia terhubung ke server eksternal. Di bagian bawah di sini terdapat addressing table yang dimana memuat IP versi 4 dan IP versi 6 dari masing-masing perangkat. Jadi di sini ada contohnya PCA mempunyai IP versi 4 yaitu 192, 168, 1.10, dan juga mempunyai IP versi 6-nya. Di sini juga ada switch 1, ada server eksternal, dan juga ada R1 untuk port 3000. Kalau kita lihat port 3000 berarti yang ini yang terhubung ke arah router ISP yang mempunyai IP versi 4 yaitu 64.100.0.2, dan juga mempunyai IP versi 6 2001.2 DB8.2 AC.2.2 dan 2. Lalu juga ada port G001 yang ini yang menghubungkan antara R1 ke switch 1. IP address-nya berbeda dengan G000. Di sini IP address-nya itu 192.168.1.1. Begitu juga dengan yang router ISP. Dia mempunyai IP address yang berbeda antara port G00 dan port G001. Oke, kita masuk ke bagian soal. Di sini part yang pertama, kita akan menggunakan ping command for basic network testing. Oke, langkah pertama dari PCA kita akan menguji connectivity dari ke R1 menggunakan PCA. Jadi kita bisa ke PCA, lalu kita pergi ke bagian desktop dan kita masuk ke command prompt. Oke. Di sini dari PCA kita akan melakukan ping ke default gateway menggunakan IP versi 4-nya. Jadi default gateway-nya berarti yang G001 yaitu 192.168.1.1. Oke, hasilnya seperti ini. Pada contoh kali ini terdapat 4 ICMP request dengan memiliki 32 bytes, yang ini ya 32 bytes, dan juga mempunyai time to live 255 dan average-nya yaitu 3 milisecond. Kita juga bisa melakukan hal yang sama pada IP versi 6-nya. Oke, seperti ini. Untuk time to live-nya sama ya 255 dan average-nya juga sama 3 milisecond.
Oke, selanjutnya bagian B dari PCA kita bisa melakukan ping yang sesuai diminta di tabel ini. Jadi kita akan melakukan ping ke IP address yang tertera pada tabel ini. Di sini ada ping 192.168.1.10. Ini merupakan IP address dari PCA itu sendiri. Jadi kita akan melakukan ping ke PCA. Ya, hasilnya seperti ini. Di sini diminta juga kita mengisi average round trip time atau yang ini ya, average, dan juga TTL atau hop limit. Untuk IP address yang pertama ini 192.168.1.10 dia mempunyai average time yaitu 3 milisecond dan TTL-nya itu 128. Kita lanjut untuk IP versi 6 PCA. Untuk average round trip time-nya itu 12 milisecond dan TTL-nya itu 128. Lanjut untuk R1, tapi tadi R1 kita sudah coba ya. Sini yang ini 192.168.1.1 dia mempunyai average-nya 3 milisecond dan time to live-nya itu 255. Begitu juga dengan yang IP versi 6-nya. Di sini average-nya 3 milisecond dan juga time to live-nya itu 255. Lanjut ke switch 1. Untuk IP versi 4 dari switch 1 di sini average-nya itu 0 milisecond dan TTL-nya itu 255. Kita coba yang IP versi 6 dari switch 1. Itu hasilnya sama. Average-nya 0 milisecond dan TTL-nya itu 255. Selanjutnya di sini kita coba R1 tapi untuk port 300 ya. Di sini port 300 IP versi 4-nya 64.100.0.2. 0.2. Hasilnya average-nya 0 milisecond dan TTL-nya 255. Kita lanjut untuk IP versi 6-nya. Oke, hasilnya average-nya 0 milisecond dan TTL-nya 255. Oke, sejauh ini masih aman ya. Untuk kita tes network connectivity-nya dari PCA sampai R1 dia masih aman. Kita lanjut untuk router ISP bagian port yang G00 yang terhubung ke R1.
Ini pingnya adalah 64.100.0.1. Sini ada delay. Oke, pertama dia request timeout. Kita coba sekali lagi. Oke, di sini berhasil dengan average-nya 0 milisecond dan time to live-nya itu 254. Kita coba yang IP versi 6. Hasilnya sama ya dengan yang IP versi 4. Time to live-nya 254 dan average-nya 0 milisecond. Selanjutnya kita coba yang IP address ISP untuk G001. IP address-nya itu 209.165.200.225. Oke, di sini berbeda ya. Di sini tulisannya destination host unreachable, artinya masih error, belum tersambung ke port G001 dari router ISP. Kita coba saja yang IP versi 6-nya. Di sini juga delay, lalu request timeout. Kita percepat saja. Dan semuanya request timeout. Artinya di sini paket dikirim 4, diterima 0, dan loss-nya 4. 100% loss. Artinya paketnya gagal dikirimkan dan untuk port G001 ini masih error. Oke, selanjutnya kita diminta untuk melakukan ping ke IP address dari server eksternal, tapi harusnya hasilnya akan sama saja dengan yang port G001 ini, karena kalau kita misalnya mengirimkan pesan dari PCA ke server eksternal, kalau dari PCA ke switch 1 dia lancar, dari switch 1 ke R1 lancar, dan dari R1 ke router ISP untuk port G00 dia itu juga lancar bisa, dan dia akan terhenti di port G001 pada router ISP karena di sini masih error. Tapi kita coba saja. IP address-nya itu 209.165.200.226. Hasilnya seperti ini, destination host unreachable. Kita coba yang IP versi 6. Oke, di sini delay. Kita percepat saja. Hasilnya paketnya semuanya loss atau request timeout semua. Selanjutnya di sini diminta dari switch 1 kita melakukan ping ke ISP dan eksternal menggunakan IP versi 4 dan IP versi 6 address-nya. Jadi kita melakukan ping dari switch 1, tapi kalau kita klik switch 1 di sini, dia di sini tidak ada menu desktop ya. Jadi kita memerlukan PC yang lain. Bisa saja menggunakan PC ini, tapi kita coba menggunakan PC yang satunya. Kita drop ke situ. Lalu kita hubungkan menggunakan kabel konsol yang warna biru muda ini. Lalu kita cari port konsol yang ini. Sambungkan di sini, lalu
Untuk di PC kita masukkan ke port yang ini, RS232. Kita klik, lalu kita nyalakan terlebih dahulu, lalu kita pergi ke menu desktop, lalu kita buka terminal. Oke, di sini kita sudah masuk ke Swiss1. Kita bisa lakukan cara yang sama ya seperti tadi, kita melakukan ping. Kita ping ke IP address dari yang port 3001. Coba di sini dia U sama seperti tadi yang unreachable tadi, sukses rate-nya itu 0%. Kita coba yang IP versi 6 nya. Di sini dia titik itu artinya request timeout. Kalau berhasil dia akan simbolnya tanda seru. Di sini sukses rate-nya 0%. Kita lanjut ke part 2. Di sini kita akan menggunakan tracer dan tracer root command for basic network testing. Nah, dari PCA kita akan menggunakan tracer command ke eksternal. Jadi kita buka PCA kembali. Lalu kita ketik tracer, lalu IP versi 4 dari eksternal, yaitu 209.165.200.226. Di sini ada delay. Lalu request timeout. Kalau sudah request timeout ini kita Ctrl C saja untuk keluar. Nah, di sini dapat dilihat paket yang kita kirim dari IP 192.168.1.1 itu merupakan IP address dari R1 ya, ini 192.168.1.1. Dia dari port G001 dia pergi ke router ESP G00 yang 64.110.1. Jadi dia dari G001 ke G00, lalu pas dia pergi ke port G001 ini dia request timeout, lalu dia balik lagi ke port G00. Artinya masih error untuk router ESP port 3 G001. Lalu kita bisa melakukan hal yang sama pada IP versi 6 nya. Coba. Oke, coba sekali lagi. Di sini dia looping ya. Dari 1.2.21 dia kembali lagi ke titik 2.21, lalu dia balik-balik lagi.
Oke, selesai. Di sini kalau kita lihat, ini adalah alamat dari IP versi 6 dari router R1 bagian port G001 yang ini. Lalu dia pergi ke ISP port G000. Jadi dari G001 ini pergi ke G00. Tapi saat dia ingin masuk ke ISP G001, di sini kan masih error. Lalu dia balik lagi ke router R1 dari G001 ini, lalu balik lagi dia akan looping di sekitar situ. Lalu sini sampai 30 hops, lalu dia selesai. Selanjut, di sini diminta dari V1 kita lakukan trace route command ke eksternal. Kita masuk ke PC yang satunya lagi. Kita lakukan hal yang sama. Oke, sini hasilnya sama saja, request timeout, dan ada simbol tanda seru H sini. Itu kalau mau cari tahu artinya ada di link yang ini. Tapi artinya di sini kita masih error ya. Kita lanjut saja. Kita masuk ke part yang ketiga. Jadi di part yang ketiga ini kita akan correct the network connectivity issue at ESP. Oke, kita close ini. Langkah pertama, access the network location where the connectivity issue is occurring. Jadi pada langkah sebelumnya kita menemukan isu pada router ISP menggunakan ping dan tracer route command. Kita harus masuk ke router ISP ini menggunakan remote SSH access. Jadi kita buka dari terminal switch 1 ini. Terminal switch 1, kita masukkan perintah SSH min1 admin, lalu masukkan IP address dari ini ya, router G000, yaitu 64.100.0.1. Dan di sini diminta password. Passwordnya di sini ditulis adalah kelas. Masukkan saja. Enter, dan di sini kita sudah masuk ke router ISP-nya. Selanjutnya untuk show command, kita bisa melakukan, kita masukkan perintah show run. Kita show running config. Kita enter. Sini berisi informasi tentang router ISP-nya, dari username-nya, ada juga password-nya. Di sini untuk interface gigabit Ethernet 00, yang ini ya G000. Untuk IP versi 4-nya itu 64.100.0.1, sama ya. Prefixnya 30. Kalau kita ubah ke subnet, dia menjadi seperti ini, 255.255.255.252. Dan untuk IP versi 6-nya, kita enter sekali lagi, sama ya, 2001 DB8.2AC.2.21. Untuk interface gigabit 01, di sini terdapat kesalahan. Harusnya di addressing table itu 209.165.200.225, tetapi di sini
IP versi 4-nya itu 192.168.8.1. Jadi letak errornya dari tadi di sini. Itu kesalahan pada mengkonfigurasikan IP address-nya. Di sini juga subnetnya itu 255.255.255.0. Ini kalau kita ubah ke prefix, dia itu adalah prefix 24. Sedangkan di sini diminta prefixnya itu 27. Kita lanjut. Untuk IP versi 6-nya juga sama ya, salah. Di sini harusnya aca.2.200. Di sini aca.2.201. Enter saja. Oke. Nah, untuk mengatasi masalah di atas, kita bisa melakukan komen seperti yang di bawah ini. Jadi pertama kita akan configure terminal. Configure terminal. Oke, lalu kita masuk ke port yang ingin kita ubah tadi, yaitu port G 3 bit 001. Kita perintah interface G001. Lalu kita matikan terlebih dahulu untuk IP address yang tadi 192.168.8.1. Kita matikan terlebih dahulu. Kita nonaktifkan. Lalu kita ganti dengan IP address sesuai dengan addressing table yang di atas ini. Itu 209.165.200.225. Masukkan addressnya 209.165.200.225. Di sini diminta prefix 27. Kalau prefix 27 diubah ke subnet max, dia akan berubah menjadi 255.255.255.224. Kita enter. Kita lakukan hal yang sama pada IP versi 6-nya. Kita matikan terlebih dahulu IP versi 6 sebelumnya. Lalu kita masukkan IP versi 6 yang sesuai dengan addressing table. Oke, untuk menyimpan perubahan konfigurasi ini, kita lakukan perintah shutdown. Oke, kalau sudah selesai, kita bisa exit saja, keluar. Oke, langkah selanjutnya untuk verify end-to-end connectivity. Dari PCA, kita masuk ke command prompt, kita keluar, kita masuk ke PCA, kita buka command prompt, lalu kita ping ke eksternal server untuk IP versi 4-nya. Oke, di sini ada delay. Tunggu. Sama request timeout.
Lalu dia berhasil, kita coba sekali lagi. Oke, berhasil semua. Di sini time to live-nya 126 dengan average-nya 0 milisecond. Kita coba hal yang sama pada IP versi 6-nya. Oke, di sini sudah berhasil dengan time to live-nya 126 dan average-nya 2 milisecond. Coba kita lakukan ping ke router ISP G001 yang error tadi. Kita sudah berhasil. Di sini sudah berhasil ya dengan time to live 254, average-nya 0 milisecond. Oke, kita bisa cek result di sini. Oke, sudah selesai. Close. Oke, di sini sudah 100%. Ya, di sini terdapat part 4, tapi hanya kita akan mendemonstrasikan use extend ping comments. Saya rasa tidak perlu karena masalah kita sudah selesai. Jadi masalahnya tadi adalah terdapat kesalahan pada mengkonfigurasikan IP address di router ISP pada port G001. Untuk mengatasi masalah tersebut, kita bisa melakukan ini ya, komen ini. Kita masuk ke config terminal, lalu kita masuk ke interface G001, lalu kita konfigurasikan kembali IP address-nya, baik itu IP versi 4 atau IP versi 6-nya. Mungkin sekian untuk video saya kali ini. Terima kasih.